fenomena lumpur di pantai ini sejak kapan sih Bang? Sejak tahun baru. Tahun baru itu mulai lumpur datang. Saya kan kesini sengaja refreshing. Biasa saya dari dulu ya sering bermain kesini dengan cucu, anak cucu gitu. Main kesini kaget gitu. Emang dulu pasirnya nampak ya? Ya dulu pasirnya nampak tapi bukan lumpur begini gitu. Rame sebelum ada lumpur mah pada balik lagi, pada nggak mau renang, jadi sepi, warung juga sepi. Apa yang ada di benak ibu ini sebelum tahu tentang Pantai Kroweng? Tadinya sih mau berenang gitu ya, mau main air ya. Tapi kok ternyata ini sih sekarang ya berubah ya, lumpur semua ya. Oh udah ada lumpur ya? Kira-kira Kang, menurut Akang nih sebagai pengunjung, ini dampak dari apa sih lumpur ini Kang? Kami rasa kalau untuk dampak ya bisa kemungkinan diduga ini dampak dari PLTU juga gitu. Halo pemirsa, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Sabtu 21 Mei 2022. Saat ini sedang berada di salah satu kawasan destinasi wisata, tepatnya di Pantai Kroweng. Dan tidak seperti biasa, di sebelah kiri ini adalah satu pantai yang biasanya pasirnya putih, airnya jernih. Nampak pada hari ini ada satu pemandangan yang berbeda. Seluruh pantai dari PLTU sampai Cibungu dan sampai Panimbang ternyata dipenuhi dengan lumpur. Entah apa penyebabnya. Ikutin terus penelusuran channel Bang Kumis Berbagi, dampak dari sebuah lumpur yang menutupi Pantai Kroweng. Dari Pantai Kroweng, channel Bang Kumis mengabarkan. Selamat siang, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam ya. Pak, perkenalkan nama siapa Pak? Pak Aceh, Tugas tugas di Pantai Kroweng, pembersih Pantai Kroweng. sejak kapan Abah jadi petugas kebersihan di pantai? Sudah 2 tahun. Nah, Bah, ini kan ada satu pemandangan yang berbeda, Bah ya, Ya, tentang lumpurnya. Abah kan udah tahu sejak 2 tahun. Ini fenomena lumpur di pantai ini sejak kapan sih, Bang? sejak tahun baru. Tahun baru itu mulai lumpur datang sama apa namanya itu, ada ombak besar ke ini bawa lumpur. Nah, Bah, dengan adanya lumpur seperti ini, untuk para pengunjung sendiri, Bah, gimana? Ya pengunjungnya nggak ada pulang lagi. Soalnya karena lumpurnya begini, mau renang dia itu nggak bisa pulang lagi. Nah, menurut Abah nih, menurut Abah dengan adanya lumpur seperti ini kan akhirnya mengurangi keindahan pasir yang memang awalnya bersih putih, Bah ya. Ya, Ini kira-kira dampak apa sih, Bah? dampaknya dari situ kan ada apa namanya tuh, ada wahangan dari situ, ada wahangan Tegak Papak, dari sini Bama, terus dari sononya kan ada batu PLTU, jadi nggak bisa ke sini, air bersih itu ombak yang besar itu nggak bisa ke sini. Selamat sore, Kang. Selamat sore Pak. Perkenalkan, nama siapa, Kang? Oh saya Jami dari Pandeglang Pak. Dari Pandeglang. Kang, tujuan ke pantai sebenarnya apa sih yang di benak Abang yang terbayangkan di Pantai Kroweng ini? Tujuan kami datang ke pantai ingin menikmatin suasana pantai yang indah. 2-3 bulan yang lalu, setahun yang lalu kami sempat berkunjung ke sini. Pantai ini sangat bagus Pak. Maka ketika kami ke sini nih kaget banget, ini lumpur kayak lumpur lapindo gitu Pak. Oh gitu ya. Nah, menurut Akang nih ya, ini sebenarnya dampak apa sih Kang? Akhirnya lumpur ini menggenangi seluruh pantai di kawasan Kroweng ini Kang. Nah justru ini fenomena langka Pak ya, fenomena langka. Dan kami juga menyayangkan sebagai pengunjung ketika kami ingin menikmatin pasir pantai, sekarang
sangat luar biasa. Keadaan pantai ini sangat boleh dikatakan menjijikan lah, seperti lumpur gitu kan. Sekarang hampir 1 lutut Pak lumpur ini. Pantai Karoeng, tepatnya di Karoeng 2, kami melihat fenomena yang luar biasa dan agak aneh juga, dikarenakan kami anggap ini bukan pantai ya, lebih dari kesawah-sawahan gitu. Kayak mau nanam padi atau sebagainya, dikarenakan lumpurnya luar biasa sampai ke sepinggang dewasa. Ini fenomena yang luar biasa, aneh dan langka. Dan kami setelah telusuri dan menanyakan kepada para ahli, ternyata ini dikategorikan, diindikasikan mungkin juga ya ada tanggul yang menghalangi adanya ombak. Terjadilah ke samping pantai ini ada lumpur gitu Pak. Nah pemirsa, kali ini Bang Kumis sudah ada di salah satu warung lagi nih. Si ibu-ibu coba mau saya tanya-tanya. Bu, selamat siang Ibu. Siang Pak, Perkenalkan, nama Ibu siapa? Mama Anggun, warung kopi Pantai Karoeng. Sejak kapan Ibu buka warung kopi di Pantai Karoeng? Warung udah 3 tahun sih, udah lama. Berarti tahu dong fenomena alam lumpur yang ada di pantai ini. Tahu semenjak tahun baru sampai ke sini ada lumpur. Ada lumpur. Nah, sebelum ada lumpur kan rame banget Bu ya. Saya lihat ini warung Ibu sepi. Itu kenapa sih Bu? Rame, sebelum ada lumpur mah pada balik lagi, pada nggak mau nggak mau renang, jadi sepi. Warung juga sepi. Nah, kan kebutuhan mah tetap Bu ya. Yang namanya tetap. kebutuhan hidup, punya anak, yang sekolah, biaya. Terus gimana Bu itu untuk biaya anak sekolah? Biasanya dapat uang sehari segitu, sekarang masuk 10.000 juga susah. Mana hutang Bang Emok, boro-boro kebayar Bang Emok, anak sekolah. Banyak biaya, nggak dapat warung, nggak ada yang beli, sepi. Berarti Ibu ini sebenarnya satu-satunya mata pencarian Ibu ya. Ya cuma ini doang di pantai sepi ya udah gigit jari, nggak ada harapan. Pas Ibu menurut informasi Dampaknya dari gunung terus sekarang nggak bisa balik lagi si lumpur itu karena ada yang menghalangi itu PLTU tuh, ada breakwaternya itu ya, tanggulnya itu dermaganya ya. Jadi utuh aja, yang lain mah bagus, nggak ada yang PLTU, yang lain bagus. Pantai cuma di sini aja Pantai Karoeng yang parah. Oke, makasih Ibu. Iya. Selamat siang Bapak. Siang. Pak, perkenalkan nama siapa Pak? Nama saya Didi Supardi Dari Panimbang. Nah, Pak, ini kesini dengan siapa Pak? Saya kan kesini sengaja refreshing. Biasa saya dari dulu ya sering bermain ke sini dengan anak cucu gitu ya. Tiba-tiba kaget gitu. Pas di sini kok nggak bisa berenang anak-anak gitu ya. Biasanya kan sering berenang, cari-cari lamis, kerang-kerang kecil ya. Gitu. Itu udah identik dengan Karoeng itu gitu. Makanya saya main ke sini kaget gitu. Emang dulu pasirnya nampak ya? Ya dulu pasirnya nampak tapi bukan lumpur begini gitu. Terus air juga kan kalau pasang kan sampai surut sampai pinggir. Terus kalau surut juga nggak timbul lumpur gitu. Oh berarti dampaknya cucu abah juga ya yang biasa nggak bisa renang Pak ya? Ya nggak bisa renang, nggak bisa cari lamis ini mah nih. Saya juga tinggal ngelamun aja gitu. Oke Pak, makasih Pak ya. Terus warung-warung juga. Oh tadi juga abah ke warung ya, sepi Ke ya? warung juga sepi ya. Tadinya kan anak sama cucu kan biar berenang. Biasanya saya ngopi nyantai, yang ngobrol-ngobrol juga nggak ada penghasilan katanya gitu. Ya udahlah, saya bilang itu mau gimana. Ternyata Abah Aceh ini selain juga sebagai penjaga kebersihan pantai, juga ternyata punya warung lesehan dan nampak hari ini tidak buka. Coba Bang Kumis tanya-tanya. Abah, kembali lagi ya dengan Bang Kumis nih Bah. Ini Abah di samping penjaga pantai juga punya warung Bah ya? Iya punya ini warung saya nih. Warung apa namanya Bah? Iya warung Abah Aceh. Warung Abah Aceh. Warung Abah Aceh ya. Nah, kok sekarang tutup Ya Bah? tutup Bu. Soalnya ininya pengunjungnya nggak ada, sepi pengunjungnya. Jadi kalau buka gitu, misalnya jualan saya itu kan nggak bisa dijual. Kalau saya belanja itu. Ya. Berarti sama, tapi awal-awal waktu itu merame warung Abah juga buka aja ya? Waktu itu lebaran tahun kemarin tuh lumayan rame itu. Lesehan rame, warung rame.
semua pada dapat uang besar gitu. Ya berarti kan bukan Abah Aceh aja nih yang warungnya tutup, Ya, semua. yang lainnya juga sama ya? Iya sama semua. Ya semua. Oke, makasih Bah. Ya. Nah inilah warung Abah Aceh yang dulunya nih tempat favorit Bang Kumis soalnya nih, tempat nongkrong asik, rumahnya dingin. Tapi hari ini Bang Kumis kaget ya ketemu dengan Abah Aceh lagi diem. Bang Kumis tanya-tanya, ternyata warungnya nggak buka pemirsa, dan konon ini karena sudah sepi pengunjungnya akibat dari lumpur di pantainya. Baca ya. Iya. Lumpur pantainya. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.